Pada tahun 1944, Finlandia dan Uni Soviet resmi melakukan gencatan senjata di Moskow. Kedua negara tersebut telah berhenti melakukan peperangan, juga harus melucuti semua senjata Nazi dan mengusir dari negara mereka. Sebelum Jerman pergi dari Finlandia, Jerman membalas dengan aksi membumi hanguskan negara itu dari muka bumi dan mengusir semua warga asli negara tersebut. The man who has decided good. Namun tepatnya di kota Lapland, di suatu padang rumput, ada seorang pria bernama Tugiman yang memutuskan untuk tetap tinggal di kota itu di tengah perang yang sedang berkecamuk dan akan tetap mempertahankan negaranya meskipun semua orang meninggalkan tempat itu. Tugiman adalah seorang mantan prajurit legendaris Finlandia yang ditakuti banyak musuh. Salah satu prestasinya adalah dia pernah membantai 300 pasukan Rusia hanya seorang diri. Dan kini dia menjadi seorang penggali emas di ladang dan juga di sungai-sungai. Karena negaranya begitu banyak cadangan emasnya, maka dia tetap memilih tinggal dan tidak mau meninggalkan negaranya. Dari satu galian ke galian yang lainnya, dan pada akhirnya dia menemukan bongkahan emas yang begitu besar jumlahnya. Setelah dirasa sudah cukup hasil yang ia dapatkan, Tugiman berencana menjual emasnya keluar kota dan harus melewati perjalanan yang begitu jauh. Di tengah perjalanan menuju ke kota, Tugiman bertemu dengan para tentara Jerman yang nampaknya sedang dalam perjalanan pulang setelah perang. Sempat akan ditembak oleh salah satu anggotanya, namun sang jenderal melarangnya karena menurutnya dia akan mati dengan sendiri oleh jebakan yang mereka pasang. Namun di saat dia melewati tentara Jerman di belakangnya, rupanya dia penasaran dengan bawaan yang dibawa Tugiman tersebut. Mereka melihat emas yang jumlahnya sangat banyak di kudanya, sontak membuat mereka ingin merampas dan juga membunuhnya. Di saat salah satu prajurit ingin membunuhnya, dengan cepat tangan Tugiman langsung menancapkan belati di kepalanya, dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Tanpa perlawanan berarti, mereka semua berempat akhirnya tumbang di tangan Tugiman. Mendengar suara senapan yang begitu banyak jumlahnya, membuat jenderal itu penasaran dan kembali lagi ke anak buahnya yang ditinggalkannya. Dan benar saja, mereka semua tewas dibantai oleh orang tua tersebut. Melihat ada potongan emas di salah satu kantong prajuritnya, akhirnya mereka mengejar dan memberondong tembakan ke arahnya. Namun di saat Tugiman memasuki kawasan sebuah ranjau, sang jenderal langsung menyuruh anak buahnya untuk menghentikan tembakannya. Dan benar saja, kuda Tugiman menginjak ranjau bom yang telah mereka pasang. Dan apa yang terjadi? Kudanya hancur seketika, namun dia masih selamat. Tugiman mencoba mengumpulkan lagi emas-emas yang berserakan akibat terkena bom tersebut. Di saat sang jenderal menyuruh anak buahnya untuk menghabisi nyawanya, dengan cepat Tugiman melempar batu ke beberapa ranjau yang telah mereka pasang. Tepat saja lemparannya mengenai bom itu dan langsung meledak. Asap hitam mewarnai area tersebut membuat pandangan mereka menjadi sulit. Dengan rasa penuh emosi yang memuncak, jenderal langsung memerintahkan untuk menembaknya, namun tak satu pun dari tembakan mereka mengenainya. Jenderal memerintahkan salah satu anak buahnya maju untuk memeriksanya, namun sayangnya dia terkena lemparan bom ranjau tersebut. Seketika itu badannya hancur seperti buah semangka yang jatuh dari atas. Tidak puas dengan kematian salah satu anak buahnya, jenderal memerintahkan dua anak buahnya lagi untuk maju memeriksanya. Namun sayangnya mereka bernasib sama seperti teman sebelumnya. Mereka menginjak ranjau yang telah mereka pasang sendiri. Merasa belum puas dan masih penasaran, jenderal menyuruh dua sandera wanita untuk maju terdepan sebagai tameng.
Jenderal menemukan sebuah kalung mantan marinir Finlandia yang sepertinya itu milik Tugiman yang terjatuh. Turn back and head on Omen. I did. Pemerintah pusat menginformasikan untuk satuan yang mereka jalani untuk segera pulang bergerak menuju Norwegia. Menurut informasi pusat, bahwa orang yang tengah mereka hadapi itu sebetulnya orang yang sangat berbahaya dan kejam. Dan kalian sangatlah beruntung masih bisa hidup sampai sekarang. The wilderness to hunt Russian patrols. Ruthless, vengeful soldier who took. Karena menurut informasi sejarah, Tugiman adalah mantan komandan elit Finlandia yang sangat ditakuti di kesatuannya dan pernah membunuh 300 pasukan Rusia hanya seorang diri. Dulunya dia adalah mantan seorang prajurit yang pernah mengikuti perang pada musim dingin. Namun keluarganya telah dibantai semua oleh pasukan Rusia. Kini dia menjadi orang yang sangat bengis dan pendendam. Dia tidak mau menerima perintah dari siapapun, oleh karena itu dia lebih menyukai hidup sendiri dan berburu orang-orang Rusia. Lebih baik kita menghindarinya dan jangan mau berurusan dengannya kalau kita masih ingin hidup. Menurut jenderal, lebih baik kita membunuh Tugiman, merampas emasnya lalu pergi. Daripada kita harus pulang ke markas yang sudah pasti kita akan dieksekusi tembak mati karena kegagalan kita menaklukkan Finlandia. That gold is our way out. Hang us all. Tugiman mencoba istirahat mengeluarkan beberapa peluru yang mengenai tubuhnya. Namun belum lama dia beristirahat, pasukan Jerman datang kembali mencarinya dengan membawa lebih banyak pasukan. Sekejap dia terbangun dan terjaga. Saat dia sedang memasuki bawah kolong mobil, dia membocorkan tangki bensin untuk mengecoh anjing pelacak agar kehilangan jejak. Saat dia hendak lari, rupanya anjing pelacak mengetahuinya dan para pasukan pun langsung menembakinya. Kini posisi Tugiman sudah terpojok, namun dia membakar dirinya sendiri agar anjing pelacak tidak berani mendekatinya. Seketika itu puluhan tembakan mengunjani ke arahnya, namun dia langsung menceburkan diri ke arah sungai. Mengira dia sudah mati tenggelam, jenderal menyuruh 3 anak buahnya untuk segera mengambil emasnya ke dasar sungai. Namun jenderal salah, anak buahnya mati satu persatu dibuatnya. Hingga kesal dia naik ke sebuah tank baja dan memberondongnya dengan puluhan tembakan, namun tak satu pun peluru mengenainya, dan Tugiman tetap selamat. Tiba di suatu perkampungan, Tugiman menyaksikan semua pemukiman dibakar dan luluh lantak. Setelah melewati panjangnya perjalanan, Tugiman merasakan lelah dan istirahat sejenak. Belum lama dia beristirahat, dia dibangunkan oleh suara anjingnya yang telah hilang. Namun dia melihat anjingnya sudah terikat sebuah bom di badannya. Dengan refleks dia langsung membuangnya, tapi bom itu keburu dulu meledak. Akhirnya Tugiman pingsan. Setengah sadar, dia pun diikat dan digantung di sebuah tiang. Namun sebetulnya dia belum mati karena dia menancapkan bekas lukanya ke sebuah besi dekat tiang tersebut. Keesokan harinya, sebuah pesawat tempur terbang melintasi tepat di atas kepalanya, yang membuat tiang gantungan tersebut sedikit goyang dan menjatuhkannya. Shoot the man. Tanpa kesulitan yang berarti, kedua pilot tersebut mati di tangannya. Perjalanan mereka terhenti karena ada pesawat jatuh di depan menghalanginya. Dia melihat seorang pilot diikat di lehernya dengan tali yang sama yang dia gunakan sewaktu dia menggantung Tugiman semalam. Melihat ada yang tidak beres, jenderal memerintahkan semuanya untuk bergerak cepat pergi meninggalkan tempat itu. What's so fucking funny? Nothing. Satu persatu anggota mereka dibantainya. Para perempuan yang ada di dalamnya diberikan senjata semua untuk mulai beraksi. Hingga mereka merebut mobil yang mereka kendarai. Kemudian mereka menyalip kendaraan di depannya. Dan apa yang terjadi?
Mereka membantainya tanpa ampun. Mengetahui hal itu, jenderal memerintahkannya untuk segera tancap gas. Hingga seorang prajurit mencoba keluar dan membereskannya, namun dia malah menjadi korban selanjutnya. Hingga di suatu tempat, rupanya jenderal sudah ditunggu oleh seorang pilot. Namun rupanya dia ingin emasnya yang mereka bawa tidak mau dibagikan kepada prajuritnya. Jenderal menembak prajurit terakhirnya. Melihat pesawat akan lepas landas, Tugiman memberondong pesawat itu. Merasa belum puas, dia menancapkan kampak ke badan pesawat tersebut, hingga akhirnya dia terbawa terbang. Mengira Tugiman tidak berhasil mengikutinya, namun jenderal salah. Ternyata Tugiman kini sudah tepat berada di bawah pesawat yang mereka bawa. Benar saja, ketika jenderal mencoba membuka pintu belakang pesawat, dia langsung disambut oleh lemparan sebuah kampak gali emas yang selalu dia bawa. Perkelahian pun tak bisa dihindari. Mengira lawannya sudah lemah dan tak berdaya, namun ternyata jenderal salah. Ketika pecutan terakhir berhasil ditangkapnya dan disambungkan ke sebuah bom besar di sampingnya, langsung saja jenderal terbawa jatuh bersama bom tersebut. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia jatuh bersama bom dan meledak. Perjuangan pun belum sampai di situ. Ternyata pesawat kehilangan keseimbangan dan akan segera jatuh ke bawah. Tugiman berusaha mencari parasut, namun tidak ditemukannya dan terpaksa dia mengikatkan diri dengan tali sekuat-kuatnya. Ya, melihat adegan yang tidak masuk akal, untuk kesekian kalinya, Tugiman ternyata tidak mati dan hidup kembali. Tugiman pergi ke kota dengan mengendarai motor peninggalan tentara Jerman. Dia mencoba menukarkan emasnya ke sebuah bank, yang akan dia gunakan membuat gerobak dan untuk membuka usaha cilok keliling. Alah, Seteleitä, telli perkele raskas kantaa. cerita pun sekian lur.